kuliner Indonesia cita rasa begitu kompleks, begitu ragam, tidak ada matinya. Dan saya yakin ini akan merambah dunia selama kita punya strategi yang baik. Hi everyone, I'm William Wongso. Di luar biar lebih kelihatan bahwa ini ada kimchi. Yang dalamnya kalau William Wiraatmaja Wongso atau William Wongso adalah seorang pakar kuliner terkenal di Indonesia. Ia dikenal luas sebagai ahli kuliner yang menguasai seni masakan Eropa dan Asia. William pada awalnya bercita-cita menapaki karir di bidang film dan fotografi seperti ayahnya, Suwadi Wongso. Namun keahlian sang ayah dalam memasak menumbuhkan minatnya untuk mencintai dunia kuliner. Saya menyukain cita rasa. Jadi dari dulu saya kemana-mana itu karena sudah diajarin oleh ayah saya, kamu harus nyoba segala macam makanan. Interestnya dari situ. Jadi ibaratnya icip-icipnya banyak. Kemanapun, apapun bentuknya, suka nggak suka, icip dulu. Yang lainnya urusan belakang. Dan itu sehingga merupakan cikal bakal atau landasan daripada kuliner, pelaku kuliner saat ini. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman yang masih muda, masak itu teknis, tapi cita rasa kita itu yang harus dilatih dengan memberikan wawasan sebanyak mungkin, sebisanya, semampunya. Karena Google itu nggak ada relevansinya. Kamu bisa Google segala macam resep, bentuk makanan, foto dan lain sebagainya. Hanya satu yang kamu nggak bisa Google, rasa. Nah, berangkatnya dari situ. Keahliannya memasak tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan dari kunjungan-kunjungannya ke tempat asal masakan dan langsung berinteraksi dengan ahlinya. Tapi sekarang ini berhenti. Tahun 1994 itu. William berguru langsung dengan pemilik warung di pinggir jalan, hingga penyaji makanan berkelas di restoran atau hotel berbintang. Saya belajar dengan ahli-ahlinya. Di desa, saya melihat, saya ke pasar, saya mendokumentasikan selama lebih dari 35 tahun pasar-pasar tradisional di Indonesia maupun di luar negeri. Dari pasar saya mengerti bahan. Dari mencicip kulinernya saya mengerti dampak
profil daripada bahan-bahan yang dipakai. Terus ditambah lagi, saya belajar dengan siapa? Ibu-ibu di rumah yang ahli masakan-masakan lokal. Saya belajar prinsip-prinsip perbedaan satu tempat dengan tempat yang lain. Di Indonesia ditambah lagi yang saya harapkan nantinya itu bumbu-bumbu Indonesia itu bisa mendunia. Seperti halnya bumbu Thailand, India, Jepang, Korea, bumbu Cina yang diindustrikan, yang dikenal bukan hanya antara orang Indonesia saja, tapi dikenal oleh segala masyarakat yang ingin memasak di luar masakan-masakan mereka. Pada tahun 1978, William Wongso menjadi peneliti di baking program East Sydney Technical College, Australia. Setelah itu, di tahun 1982, ia mengikuti pendidikan profesional with Research Department of the Swiss Master Bakers and Confectionery Swiss. Kemudian, ia kembali mengikuti pelatihan bidang bakery, pastry, coklat, dan es krim di Belanda, Jerman, Perancis, dan Italia hingga tahun 1987. Dengan sederetan pengalaman dan ilmu tersebut, William sempat beberapa kali didapuk untuk menduduki beragam jabatan penting di bidang kuliner bertaraf internasional. William Wongso menilai pada dasarnya makanan Indonesia dapat menjadi populer dalam skala internasional. Sayangnya, William melihat tak banyak chef Indonesia yang memahami kuliner Nusantara. Selain itu, William juga menilai pendidikan mengenai kuliner Nusantara di sekolah kejuruan masih sangat minim. Pada sekolah menengah kejuruan, jurusan kuliner misalnya, William mengatakan hampir tidak ada yang memberikan pendidikan mendasar dan praktis mengenai masakan Indonesia. Nah, ini memang kerjaan besar dan juga ya menciptakan minat. Bagaimana nih cara minatnya generasi baru benar-benar merasa bahwa kalau saya selain belajar masakan teknik masak Perancis, saya ini orang Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia, harus bisa masak masakan Indonesia karena profesi sebagai chef. Jangan koki Indonesia keluar negeri tanya kamu masak apa, kamu masak Perancis. Saingannya kita berat. Tapi kalau ditanya keahlian, saya mengerti Perancis, saya mengerti internasional, tapi saya menguasain khas makanan Indonesia. Mana khas? Oh, saya menguasain makanan Padang, nggak apa-apa. Saya menguasain makanan Nusantara yang pilihan. Gak apa-apa, saya menguasai masakan Jawa Tengah, fine. Tapi keahlian itu yang harus dipicu, minat itu. Ini peranan-peranan TV juga penting gitu. Bahwa ya memang untuk pada awalnya pesertanya pasti nggak banyak, tapi diharapkan nantinya dan pendidikan, kurikulum Indonesia di sekolah SMK atau itu harus terbalik. Kuliner Indonesia memiliki cita rasa unik dan kaya akan rempah. Hal inilah yang kemudian membuat bangsa Eropa datang dan mengkolonisasi Indonesia. Namun William menyesalkan hanya ada sedikit restoran Indonesia di luar negeri. Menurutnya, sebagian besar masyarakat dunia menyukai masakan Indonesia. Tapi tak jarang pula, sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa masakan tersebut berasal dari Indonesia. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Task force-nya gimana caranya? Siapa yang mau buka restoran Indonesia? Karena membuka restoran dengan lokasi yang bagus kan mahal. Dengan siapa bekerjanya? Mulainya dari mana? Bumbu
yang paling penting harus secara konsisten bumbu kualitas baik diekspor untuk dikenalkan. Bisa melalui lewat penyebarannya, mungkin ada workshop kecil di embassy di seluruh dunia. Kalau ada tanya, makan Indonesia yang dasar itu seperti apa, itu bisa diperkenalkan. Kamu Anda sediakan satu meja ya, masakan Indonesia, satu meja lagi masakan India, satu meja lagi masakan Chinese lah, satu lagi Jepang. Saya yakin Indonesia bersaing, ya, asal kita pintar milihnya. Tapi masalahnya sementara negara-negara lain itu mempromosikan makanannya, kita tidak mempromosikan atau belum mempromosikan. Kalau mempromosikan juga masih terlalu sedikit. Jadi makanan kita yang memang unggul secara apa adanya itu ya, akan lebih unggul lagi, lebih dikenal dunia kalau kita promosikan. William Wongso menuangkan pengalamannya menjelajahi daerah-daerah di Indonesia dan menemukan keunikan cita rasa di tiap daerah dalam sebuah buku kuliner Indonesia bertajuk Flavors of Indonesia. Buku ini mengantarkan para pecinta makanan Indonesia pada keindahan alam, keunikan bumbu, kelezatan makanan lokal, kultur, hingga cara bersantap yang dituturkan secara lengkap. Sebagai pakar kuliner, William Wongso tidak memiliki pantangan dalam makanan. Baginya, semua kuliner patut dijajal. Kuliner bukanlah semata tentang wawasan, melainkan yang tak kalah pentingnya, yakni praktek dengan cara menjajal kuliner itu sendiri. Kuliner menjadi jembatan Indonesia dengan dunia, karena kuliner tidak memiliki batasan. Kalau wagyu Bapak itu seorang ayah yang sangat terbuka dan senang sekali itu berdiskusi dan berbagi ilmu tentang makanan. Dan dari kecil tuh kita emang sudah diekspos di bidang makanan itu, mau dari proses pembuatannya, filosofi di belakangnya, sampai rasanya sendiri gitu. Kalau saya sih lebih khawatir Bapak tuh travelingnya terlalu banyak. Itu. Kalau masalah pantang makan atau semua dimakan, saya nggak terlalu khawatir karena Bapak itu selalu menjaga apa yang dimakan itu. Meskipun misalnya kita pergi ke restoran gitu ya, restoran baru, pesen nih 5 sampai 10 macam makanan. Itu semua dicobain. Cuman dicobain, dicicipin, bukan dimakan. Itu bedanya. Sementara kita makan gitu, kalau Bapak itu dicicipin. Jadi kuantiti yang dikonsumsi itu nggak terlalu banyak. Makanya Bapak kan kalau dulu emang sering olahraga, sekarang ini emang sudah berkurang nih olahraganya. Cuman selalu Bapak tuh selalu jaga kesehatan kok gitu. Saya nggak banyak nggak makan. Saya cuma menjajal, mungkin saya buang. Karena harus coba. Makanan itu bisa jadi racun kalau kita nggak kira-kira gitu. Kuliner Indonesia tidak akan pernah menjadi sekedar sajian. Selalu ada cerita, sejarah, kisah, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Berawal dari filosofi tersebut, pada September 2012, William Wongso mendirikan komunitas Aku Cinta Masakan Indonesia atau ACMI. Komunitas ini lahir dengan visi melestarikan, mengembangkan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan kekayaan kuliner Indonesia tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di ranah mancanegara. ACMI bersama William Wongso mencoba membangkitkan lagi kecintaan masyarakat terhadap kuliner tradisional dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama seluruh anggota komunitas ACMI. Saya kira begini, semakin banyak organisasi, kelompok-kelompok yang memajukan kuliner Indonesia, ini akan menjawab pertanyaan Anda sebelumnya. Pemerintah, kalau perlu pemerintah tidur aja dah, gitu. Tapi tentunya nggak begitu. Pemerintah punya dana, pemerintah punya
Harusnya pemerintah yang menjadi drivernya. Tapi sementara itu belum, ya kita harus bergerak. Jalan Sutra bergerak, ATSMI bergerak, nanti apalagi bergerak semuanya. Itu kebiasaan kita yang kecil hati, ya. Terutama kan apa? Karena kita tuh nggak bisa bahasa Inggris kan. Terus terang aja. Karena kita nggak bisa bahasa Inggris, kita punya nasi goreng yang enak, kita nggak bisa menjelaskan bahwa nasi goreng kita itu enak. Lalu kita, apa tuh namanya? Minderwaardig, kalau bahasa Belandanya itu. Kecil hati. Tapi karena kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kita ngomongnya apa ini? Enaknya apa toh? Delicious atau apa gitu? Nggak tahu menjelaskan apa, bagaimana bikinnya ini. Nah itu kesalahan kita. Kita nggak bisa cerita. Padahal makanan itu dari dulu saya mengatakan, kalau kita mau promosi makanan, kita harus pintar cerita soal makanan. Kalau perlu kita lebaykan ceritanya itu, biar lebay gitu. Sampai orang betul-betul ngiler gitu, wah saya datang ke Indonesia, cari makanan Indonesia gitu. William Wongso juga mendirikan beberapa usaha yang tentunya tak jauh dari dunia kuliner. Di antaranya Vinet Bakery, William Wongso Kuliner, William Gourmet Catering, William Gourmet Cafe, dan William Cafe Artistik. Saat ini, segala urusan pengelolaan restorannya sudah ia percayakan pada putrinya, Tia Wongso. Sekarang ini sih kita masih tetap menjalankan ideologisnya yang sejak dulu ya. Jadi emang kita mengutamakan kualitas. Cuman memang berjalannya waktu selalu harus ada inovasi-inovasi baru gitu. Masih sedikit banyak saya juga masih suka berkonsultasi dengan Bapak gitu ya. Meskipun Bapak kan nggak sering di Jakarta gitu ya. Misalnya ada klien minta ini, minta sesuatu roti misalnya atau makanan yang kita belum pernah bikin gitu. Saya masih suka konsultasi atau selalu saya mau tetap mengusahakan ada touch-nya Bapak masih ada di sini gitu loh. Itu harus selalu ada gitu. Ini bisa juga dikurangin tepungnya. Versi tepung yang kurang. Di sendok jadi lebih bulat. Bukan yang gepeng ini. Oh iya. Jadi nanti bagian berarti harus lebih kerendam minyak ya? Ya, ini harus kerendam minyak. Just like this. Kearifan lokal haruslah berkembang, muncul dan dikenali banyak orang di dunia. Sehingga ciri khas makanan Indonesia dapat dikenal di mata dunia. Pada Oktober 2015 lalu, Indonesia mengirimkan delegasi kulinernya dalam acara Frankfurt Book Fair di Jerman. Ini adalah kali pertama dalam 400 tahun sejarah Frankfurt Book Fair mengangkat mengenai kekayaan rempah dan bumbu sebagai daya tarik programnya. Program kuliner ini dikemas dengan slogan Spicy Up atau bumbui. Sebenarnya mengukir sejarahnya bukan kulinernya aja ya. Jadi untuk pertama kalinya Indonesia itu menjadi tamu kehormatan dari Frankfurt Book Fair. Frankfurt Book Fair-nya sendiri kan sudah ratusan tahun terselenggara. Jadi untuk pertama kalinya kita diundang dan tentunya kita kepengen membawa sesuatu yang meaningful ya, yang ada artinya. Nah, kita mengambil kesempatan itu, kita jadi tamu kehormatan, kita pakai konsepnya adalah kuliner, temanya kuliner. Kebetulan cocok, Indonesia itu kan negeri rempah-rempah. Zaman dulu kan orang-orang datang ke sini mencari rempah-rempah. Nah, kita menyebutnya dengan The Spice Island, Island of Spices. Kemarin kan hari Eats kan? Iya, hari yang lalu. Di tahun 2008, kerja keras William di dunia kuliner mendapat apresiasi BNSP Kompetensi Award dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Penghargaan tersebut membuat semangatnya kian terpacu untuk memajukan kuliner Indonesia. William pun akhirnya memilih mengabdikan diri dalam diplomasi kuliner
untuk memperkenalkan masakan Nusantara yang lezat yang kala itu belum dikenal di mata dunia. Saya sih senang sih ngelihat semangatnya Bapak itu untuk mempromosikan makanan Indonesia, untuk supaya makanan Indonesia itu di luar negeri lebih terkenal, lebih dikenal, nggak cuma nasi goreng aja. Itu saya senang gitu loh. Cuman ya kalau dalam sisi lain perlu mendidik si masyarakat Indonesia juga nih. Kita perlu Bapak tuh masih perlu banyak mendidik masyarakat Indonesia dan pemerintah gitu untuk lebih menghargai, terus bisa menaikkan kualitas bahan-bahan pangan makanan Indonesia sendiri gitu loh. Jadi kita sebagai orang Indonesia itu nggak semena-mena makan makanan Indonesia cuma karena murah kan gitu, juga karena kualitasnya gitu. Yang penting konsumen tahu proses. Jadi jangan, mereka harus tunjukin bahwa cara masak ikan yang benar itu seperti apa. Lewat diplomasi kuliner, William Wongso mengangkat nama Indonesia di kancah dunia. Menurutnya, cita rasa otentik harus dipertahankan lewat bumbu asli di negeri sendiri. Memiliki kepercayaan diri, memperkenalkan masakan Indonesia adalah cara efektif untuk melestarikan aset bangsa, cita rasa Nusantara. Saya bangga punya ayah seorang William Wongso karena beliau seperti kamus dictionary makanan berjalan gitu, baik kuliner Indonesia maupun kuliner dari negara lain gitu. Salah satu keinginan saya atau impian saya adalah Bapak itu bisa membagi ilmu pengetahuannya itu kepada orang lain, jadi masyarakat luas, untuk membangun dan memajukan kuliner Indonesia. Jangan mati dulu, tugas kita masih panjang. Jadi sehat-sehat, kita terus berjuang untuk kemajuan kuliner Indonesia. Sekuat saya lakukan, saya mengajak generasi muda, saya mengajak mereka ke luar negeri untuk melakukan kegiatan kulineri diplomasi supaya mereka lihat apresiasinya nih. Apresiasi di luar negeri tentang makanan kita, mereka bisa dengar sendiri responsnya. I can see your eye. Generasi itu kan nggak bisa dengan tujuan satu, harus horizontal. Siapa aja silakan, minat silakan, kesempatan itu ada semua. Saya berikan kesempatan. Dengan tutik harus mau menekunin kuliner Indonesia. Tanpa itu, saya rasa nggak mungkin.